Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, terima kasih sudah mau bergabung, terima kasih sudah mampir di channel YouTube kami. Di video kali ini kami akan ngebahas tentang sejarah dan paham aliran Syiah di mata kuliah Ilmu Kalam, Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 2. Sebelumnya kenalin, nama saya Putri Azahra Lubis dan rekan saya Azmi Nazarina Hasibuan. Di judul besar kita kali ini, kita rangkum dari satu buku dan 10 artikel yang dikarang oleh Diki Sofyan tahun 2013, yang judul bukunya Sejarah dan Budaya Syiah di Asia Tenggara. Judul provokatif ini sesungguhnya bukanlah suatu yang baru ataupun original. Ini berangkat dari perspektif yang berkembang di tingkat global yang sedang menjadi pembicaraan banyak kalangan, termasuk kaum akademisi dan para pembuat kebijakan. Fenomena ini menyangkut adanya indikasi kebangkitan kaum Syiah berikut dengan ideologi politik dan paham keagamaannya. Selama ini, Amerika Serikat selalu menjadi timur tengah dari sudut pandang para pemimpin otoriter Sunni yang berada di Kairo, Baghdad, Yaman, dan Riyadh, dan cenderung memandang Tehran yang notabene menjadi ibu kota politik kaum Syiah dunia dengan sebelah mata. Nars mempersalahkan perspektif Amerika yang senantiasa mendukung secara membabi buta rezim-rezim otoriter Sunni tersebut. Hal ini didasari oleh anggapan bahwa mereka secara kolektif seolah mempresentasikan cerminan sejarah kekhalifahan Islam yang melekat pada imajinasi politik, sosial, dan keagamaan kaum muslim sedunia. Kita juga ngebahas dari beberapa artikel. Di sini kita membahas ada 10 artikel. Yang pertama dari A. Maududi Al-Daulah tahun 2014 yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Pengikut Aliran Syiah. Dari hasil analisis tersebut, salah satu yang dapat dijamin bahwa kebebasan beragama merupakan salah satu hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Namun, Undang-Undang Dasar memberikan batasan dalam menjalankan kebebasan agama. Dengan kata lain, bahwa kebebasan beragama di Indonesia, kebebasan yang dijalankan secara mutlak. Jaminan kebebasan beragama merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945 melalui peraturan perundang-undangan. Amanat itu dilaksanakan di Indonesia dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Menghapus Diskriminasi Ras dan Etnis dalam hal lain. Adapun artikel yang kedua yaitu dari Muhammad Hasim Harmoni tahun 2012. Sejarah timbul dan perkembangannya di Indonesia. Perkembangan Syiah di Indonesia melalui 4 tahap gelombang, yaitu yang pertama bersamaan dengan masuknya Islam di Indonesia, pasca revolusi Islam Iran, melalui intelektual Islam Indonesia yang belajar di Iran, dan yang terakhir tahap keterbukaan melalui pendirian organisasi Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Azmi Nazarina Hasibuan. 3. Mahdismi Syiah. Akar sejarah dan implikasinya dalam perkembangan sosial politik. Mi'ar Sohnit Tarbiyah 2013. Syiah sebagai aliran yang berkembang dalam sejarah pemikiran Islam memiliki keunikan yang khas, tipikal tersendiri dengan kemajuannya yang cukup signifikan walaupun jumlahnya tidak banyak, namun eksistensinya kaum Syiah terus terjadi dan berkembang. Melalui doktrin keagamaan, Mahdismi yang memiliki ciri khas tersendiri menjadikannya Syiah berbeda dengan tradisi lainnya. Untuk mendukung Syiah dalam koridor yang ada, maka perlu dikemukakan doktrin keagamaan dan sosial yang ada dalam tradisi tersebut. Dari konteks keagamaan kemudian diturunkan ke dalam teks sosial. Sebagai kegiatan sosial selalu mengacu pada doktrinitas yang ada seperti dalam bidang ekonomi dan politik.
Artikel yang keempat dari Yakin Refleksi 2017. Kritik Al-Ghazali terhadap aliran Batiniyah terkait konflik politik Sunni dan Syiah di panggung sejarah. Tanggapan aliran Batiniyah terhadap kritik Al-Ghazali bersumber dari karya polemik Al-Ghazali, yaitu Fadhah ala Batiniyah wa Fadhah ala Mustadiriyah. Karya Al-Ghazali ini mendapat tanggapan secara historis, kritis dari kalangan pendukung aliran Batiniyah atau Syiah Ismailiyah, simpatisan maupun para ilmuwan. Terkait dengan penamaan Batiniyah, misalnya Al-Ghazali dipandang kurang memahami konteks sosio-historis pada masanya, karena jika yang dimaksud Al-Ghazali adalah Al-Batiniyah, maka itu berarti bukan Ismailiyah. Sejarah dan pemikiran tokoh-tokohnya H.R. Rusli 2019. Seperti diketahui bahwa kelompok muhajir ini telah mengutuk Ali Abu Musa Al-Mas'ar, Muawiyah dan Ammar bin As, juga merencanakan membunuhnya karena dianggap telah kafir sejak tahkim. Abdul Ar-Rahman Ibnu Muzin berhasil membunuh Ali Huzaz Ibnu Abdullah yang bertugas membunuh Muawiyah. Ibnu Abi Sufyan tidak berhasil, begitu pula Ammar bin Abi Bakar yang bertugas membunuh Ammar bin As. Tidak berhasil seseorang bernama Kharijah Ibnu Habibah karena kepala keamanan Ammar bin As mati terbunuh karena rupanya yang mirip. Di dalam surah Al-Maidah ayat 44, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna at-taurata fiha hudaw wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوه الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. Barang siapa yang tidak menuntut apa yang dituntutkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Ada pula yang berpendapat bahwa kelompok Khawarij sangat kecewa karena tidak jadi menerima ghanimah dari perang Siffin gara-gara tahkim, melahirkan semboyan la hukma illa lillah, dan dijadikan landasan menghalalkan darah para pelaku tahkim. Dengan demikian, Khawarij timbul bukan semata-mata peristiwa politik, karena pertimbangannya dilandasi oleh pemikiran teologi, yaitu interpretasi mereka terhadap trim kafir dan pembuatan dosa besar. 6. Pengaruh pemikiran dan gerakan politik Syiah Iran di Indonesia. Berdasarkan ideologi dan model gerakannya yang maju, Syiah Iran telah gencar memperluas ideologinya ke berbagai negara termasuk ke Indonesia. Ekspor ideologi ini bertujuan untuk menciptakan kekuatan penuh bagi Syiah di dunia internasional. Melalui tinjauan pustaka, diketahui bahwa pemikiran dan gerakan Syiah Iran telah berpengaruh di Indonesia secara signifikan, terutama dengan dukungan Iran. Pengaruh tersebut terlihat dari bertambahnya jumlah pengikut, berkembangnya kegiatan pendidikan dan publikasi, keterlebihan kadar Syiah Iran dalam politik Indonesia,
dan berkembangnya kerjasama yang tidak adil dan tidak seimbang antara Indonesia dan pemerintah Iran. Artikel yang ketujuh dari A. Amin tahun 2017, revitalisasi agama di Sulut atau kasus studi kelompok aliran Syiah di Manado. Melalui metode observasi dan wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang terkait di Manado dan sekitarnya, penelitian ini menemukan beberapa hal penting, di antaranya pemahaman atau pemikiran ideologis dasar sudah diterima sejak berkembangnya aktivisme Islam yang bergulir pasca revolusi Iran tahun 1979. Namun baru berkembang menjadi organisasi keagamaan bersama dengan dibukanya Kron Reformasi Politik di Indonesia, tepatnya tahun 2005. Saat mulai berkembangnya kelompok-kelompok pengajian berpaham Syiah di Manado, penerimaan yang terjadi terhadap kelompok ini terutama karena kedekatan emosi baik secara kerabatan atau hubungan sosial lainnya antara figur-figur kelompok terkait dengan para pengikutnya. Artikel kita yang ke-8 dari A. Arkanuddin tahun 2021. Studi tentang analisis aliran Syiah di Indonesia. Keberadaan kelompok Syiah di Indonesia seperti di daerah lain di luar Iran masih belum banyak diketahui. Padahal sebagian penulis berpendapat bahwa Syiah sudah masuk ke Nusantara sejak awal kedatangan Islam dan pengaruhnya cukup kuat dalam tradisi Islam di Nusantara. Gerakan Syiah di Indonesia dipantau oleh ICC Jakarta, Islamic Cultural Center, yang dipimpin oleh seorang direktur bernama Mohsen Hakimullah dari Iran. ICC beroperasi dalam dua aspek, yaitu pendidikan dan dakwah. Syiah di Indonesia adalah Syiah Imamiyah yang berbasis Iran. Belakangan para pengikutnya di Indonesia menyebut diri mereka Ahlul Bait, yang pada hakikatnya adalah Syiah Imamiyah. Yang kesembilan yaitu sistem politik daulah atau kerajaan, konsepsi bentuk pemerintah dan institusi politik aliran Syiah dari Zainuddin. Perang Siffin berakhir dengan orbitase yang berakibat terbentuknya tiga fraksi politik waktu itu. Pertama golongan Khawarij, kedua golongan Muawiyah, yang ketiga golongan Ali, yang kemudian terkenal dengan sebutan Syiah. Kaum Syiah adalah pengikut setia Ali bin Abi Thalib. Keyakinan mereka yang amat tinggi kepadanya membawa kepada satu keyakinan bahwa Ali bin Abi Thalib adalah Khalifah Al-Mukhtar atau Khalifah terpilih dari Nabi Muhammad, karena dianggap sahabat terbaik di antara sahabat-sahabat yang lain. Artinya mereka meyakini bahwa yang berhak mengendalikan pemerintah pasca Nabi meninggal adalah iman, baik kepemimpinan politik maupun kepemimpinan spiritual ataupun agama. Artikel yang terakhir, artikel yang ke-10 dari Muhammad Takdir Ilahi. Syiah, antara kontestasi teologis dan politik. Munculnya berbagai kelompok yang menjadi aliran tersendiri dalam sejarah Islam dapat menjadi bukti bahwa Islam mencerminkan pluralitas keyakinan sebagai implikasi perjuangan mempertahankan sunnah yang menjadi model tegaknya tradisi atau praktek Nabi Muhammad. Gergaji sejarah teologi Islam tidak serta-merta lahir tanpa situasi dan kondisi yang mewarnai perjuangan umatnya dalam mengikuti arus yang diyakini sebagai satu-satunya kebenaran teologis dan tidak dapat ditentang oleh siapapun. Sejarah teologi Islam diwarnai dengan berbagai tren yang muncul pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW, yang mencerminkan Islam yang penuh warna dengan segala model atau keyakinan yang beraneka ragam selera. Oke, baik. Terima kasih buat teman-teman. Terima kasih sudah stay di video kali ini. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan dalam materi kali ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Segala kekurangan tentunya milik kami. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.